Kembali lagi di Ada Jalan, selalu ada jalan, yang penting kita mulai saja dahulu. Halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Ada Jalan ya. Mohon maaf lahir dan batin, lama tidak upload video ya. Kali ini kita akan upload lagi video tentang AppSheet, video tutorial sharing AppSheet. Di sini terkait absensi online ya. Pertama-tama saya akan demokan dahulu untuk absensi online ini, bagaimana cara kerjanya. Selanjutnya akan saya informasikan bagaimana cara pembuatannya, agar teman-teman juga bisa mengikuti pembuatan absensi online melalui AppSheet ya. Pertama-tama kita login dahulu ya, Oh ya, sebelum login saya akan perlihatkan dulu untuk database-nya. Database-nya tentunya ada di spreadsheet ya. Dan di sini ada dua sheet, satu untuk form absensi dan satu lagi untuk user ya. Nah, di sini saya membuat dua user dahulu ya. Ada user untuk murid atau siswa dan satu user untuk guru. Nah, form absensi sendiri ini adalah berisi data absensi dari si user. Oke, kita akan coba login dahulu. Kita akan login dengan siswa. Namanya username-nya Andi, passwordnya oke, namanya Andi ya, sesuai. Nicknya 12345, level siswa. Nama Andi, password 2021, nicknya 12345, level siswa. Seperti itu. Kita save. Nah, tampilan akan seperti ini. Dia akan menampilkan yang di sini adalah dari in sama out-nya, kemudian di bawahnya adalah list dari absensi dari si Andi tersebut ya. Kebetulan ini si Andi sudah absen in dan absen out di hari ini ya, di tanggal 24 Mei ya, sudah in sama out. Jadi saya akan coba lagi untuk in, apakah bisa atau tidak. Oke, di sini tidak bisa login, tidak bisa absensi in ya, karena si Andi ini sudah absensi in di hari ini. Begitupun dengan out, tidak ada data yang bisa diakses ya, karena sudah absensi out tadi. Kemudian saya akan switch user dengan satunya ya, dengan guru. Jadi namanya Samijan ya, kemudian passwordnya 2022 ya. Oke, Samijan 54321 NIP ya, karena saya posisikan sebagai guru jadi NIP. Kemudian nomor induk pegawai ya, NIP itu ya, kemudian levelnya guru, dan saya klik save. Nah, di sini sudah muncul ya tampilan Samijan ya. Jadi untuk tampilan absensi sendiri dia hanya akan menampilkan sesuai dengan user aksesnya ya. Tadi Andi dan ini Samijan gitu ya. Kita coba dengan nama Samijan akan absensi in ya. Oke, tanggalnya hari ini, nama absensi masuk ya. Kita klik in, bisa ya. Nah, waktu masuk ini waktu device-nya ini ya, device ini kemudian lokasi ya, dan saya klik save. Dan di sini sudah muncul untuk absensi masuk ya, absensi in untuk Samijan. Kita coba lagi untuk login in, apakah bisa? Tidak bisa ya, jadi hanya bisa sekali dalam satu hari. Kemudian untuk out-nya ya, dan untuk out-nya ini ada data out-nya ya, data in, kemudian kita harus update data out-nya.
klik out, kemudian akan muncul waktu ya. Kemudian kita klik di sini untuk lokasinya, kita save dan akan hilang. Dia akan muncul di sini sebagai data list dari absensi Islamijan. Absensi masuk ada, kemudian absensi out juga ada. Dan di sini yang perlu diperhatikan adalah pertama, user hanya bisa melakukan absensi in atau out dalam satu hari itu sekali aja. Kemudian untuk waktu masuk ini juga bisa kita validkan dengan waktu ya. Katakanlah waktu masuk hanya bisa dilakukan kurang dari jam 10. Jadi ketika sekarang misalkan sudah jam 7, nah ini absen masuk tidak bisa dilakukan gitu kan. Itu bisa kita filter, nanti kita lihatkan di cara pembuatannya. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Simak video berikut ini ya. Baik teman-teman, kita sudah masuk ke dalam AppSheet Editor kali ini, dan saya akan menyampaikan atau menginformasikan bagaimana cara pembuatan absensi online pada AppSheet ya. Mungkin di video kali ini, di sharing video kali ini, teman-teman ada juga sudah membuat absensi online dan sedikit berbeda atau mungkin sama. Tidak apa-apa, yang penting secara kebutuhan teman-teman dapat terpenuhi ya. Dan di video saya juga tidak sesempurna yang mungkin ada kesalahan-kesalahan, bisa dikoreksi, kita belajar bersama ya. Ya, yang pertama-tama pastinya dari database yang ada di spreadsheet ini, form absensi dan user, teman-teman harus upload dulu ya di tabel ya. Ini ada tabel form absensi dan ada tabel user. Tahap pertama yang saya lakukan adalah membuat user akses terlebih dahulu ya. Membuat user akses terlebih dahulu seperti ini ya. Bagaimana cara pembuatan user akses? Teman-teman bisa melihat video sebelumnya dari saya. Itu ada menjelaskan bagaimana cara pembuatan user setting. Kemudian ketika user setting sudah dibuat, kita masuk ke form absensi dan kita ini ya, saya buat mode update, add dan delete ya. Kemudian kita masuk ke view columns. Oke, saya akan perlebar biar lebih mudah ya. Nah, di view column sendiri ini ada yang namanya kolom ID ya. Kolom ID sendiri di sini ini berisi kode unik ya. Kode unik tujuannya biar ketika dilakukan absensi secara bersamaan tidak mengganggu ya, atau dapat dilakukan ya. Jadi ini ID ini berisi rumus ya. Ini saya geser dulu. Ini saya perkecil biar mudah. Oke. Nah ini ya, initial value-nya kita berikan unik ya, seperti itu. Oke, saya kembali perbesar teman-teman ya. Selanjutnya ada kolom user ID ya. User ID ini saya lookup kan dengan user setting ya, dengan user setting ID ya, seperti ini. Jadi untuk ID ini 12 ini saya lookup kan dengan user ID ini ya. Jadi ini nanti akan muncul otomatis, ketika si user sudah login dan dia melakukan transaksi absensi seperti itu. Kemudian tanggal ya, tanggal di sini juga saya buat formula ya. Jadi dengan show if juga biar dia tampil kalau dia sudah login gitu. Seperti itu. Kemudian untuk initial value-nya saya berikan
now ya. Jadi saya masukkan di sini ya. Tujuannya apa? Tujuannya kenapa tidak di formula ya? Karena khawatirnya tanggal itu akan muncul secara otomatis, namun tidak kita inginkan. Kemudian nama, nick, NIP dan level ini sama, ini kita lookup kan dengan user setting ya. Nah, di sini ada pembedanya di nick sama di NIP ini untuk show if-nya. Jadi nick ini hanya muncul ketika yang login adalah siswa, dan dia tidak akan muncul jika yang login adalah guru. Itu teman-teman ya. Ini seperti ini aja rumusnya. User setting level sama dengan siswa ya, dan yang di sini adalah user setting sama dengan user level sama dengan guru ya, baliknya. Dan level saya lookupkan juga dengan user setting ya, dengan user setting level. Kemudian di sini ada absen masuk. Nah, di sini penting nih, kemarin saya agak lumayan lama untuk mengotak-atiknya. Di absen masuk sini karena ini saya pilih untuk ini ya, bottom atau klik ya, jadi saya pilihnya E6 dan values-nya hanya satu, saya isi satu aja in. Kemudian ada data valid ya. Nah, di sini yang penting nih. Jadi untuk data valid di sini adalah, jadi ini statement seperti ini. Statement ini salah ya, dan ini harus bernilai benar semua ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya di sini saya buat seperti ini agar si user yang login itu tidak bisa melakukan absensi dalam satu hari itu lebih dari satu. Dia hanya bisa satu kali ya. Jadi saya formulakan seperti ini ya. Ini kemarin saya agak cukup lama untuk membuat ini karena baru menemukan ini ya. Kemudian di sini untuk waktu ya, seperti yang tadi saya sampaikan, waktu masuk kita bisa setting kurang dari jam 10. Jadi kalau lebih dari jam 10 otomatis dia tidak bisa absensi in ya. Nah, ini seperti ini. Cuman ini saya setting lebih dari jam 10, tujuannya ya tadi biar untuk bisa mendemokan sistem aplikasi absensi online ini. Di sini statement ini salah, salah ya. Kemudian tiga pernyataan ini benar ya, gitu. Jadi di tanggal, kemudian ada ya dari absensi tanggal ya, dan nama juga sama, waktu nanti bisa dicontoh jika dibutuhkan ya. Dan di sini kalau error ya, tadi muncul juga ya, Anda sudah absen masuk atau waktu melebihi absen masuk. Tadi sudah ditampilkan juga seperti apa. Kemudian waktu masuk ya, atau time ya. Di sini ada juga formulanya teman-teman. Nah, jadi saya masukkan time now di initial value ya. Kenapa lagi-lagi di initial value, kenapa nggak di app formula? Tujuannya agar waktu ini hanya muncul ketika dia in ya. Karena kalau saya tempatkan di mana di app formula, khawatirnya ketika saya tidak sedang melakukan absensi in, mungkin saya sedang melakukan absensi out gitu kan, tiba-tiba terminal ini juga ikutan update ya, karena dia sifatnya dia satu row ya, gitu teman-teman. Kemudian untuk lokasi ya, lokasi ini dia menunjukkan lokasi peta ya, atau nanti akan menampilkan koordinatnya, posisi si user sedang di mana dia absen ya. Ini kolomnya menggunakan tipe let long ya. Kemudian untuk auto compute-nya saya menggunakan initial value here. Kemudian valid if-nya is not blank, absen masuknya. Jadi ini hanya muncul ketika absen masuk itu tidak kosong ya, atau tadi yang in tadi nggak kosong ya.
absen pulang teman-teman. Absen pulang ini saya menggunakan valid if ya, waktu pulang harus lebih dari jam 7 ya. Ini karena untuk video demo aja, ini bisa setting teman-teman sesuai dengan yang diinginkan. Bisa harusnya kan kalau waktu pulang jam kerja normal itu kan jam 3 lebih atau jam 4, jam setengah 5 ya. Itu. Kemudian invalid failure-nya karena sudah absen pulang hari ini. Gitu. Oke. Kemudian di waktu pulang, di sini saya langsung masukkan ini ya, di app formula ini if is not blank absen pulang time now ya. Jadi dia bekerja ketika absen pulang itu kita klik out ya, langsung muncul jam berapa gitu. Dan lokasi out juga sama, dia berisi koordinat ya, koordinat dari si user dia log out ya, seperti itu. Oke, dan terakhir adalah ada keterangan. Nah, keterangan ini belum saya formulasikan atau belum saya berikan dia fungsinya buat apa. Ini bisa kita fungsikan sebagai keterangan dari misalkan user itu baru melakukan absensi satu kali atau absensi in aja belum out, nanti bisa kasih keterangan absen pulang belum melakukan absen pulang gitu kan, seperti itu. Dan selain sebagainya sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau kita ya. Kemudian dari setting kolom ini teman-teman, dari setting kolom ini selanjutnya kita beralih ke slash ya, kita beralih ke slash. Nah, di slash ini saya membuat ada 3 slash, 2 slash menggunakan satu tabel yang sama, satu data yang sama dari form absensi ya, yaitu untuk in sama out-nya. Kemudian satu slash itu berisi data kehadiran ya, yang saya kombinasikan dari user ya, dari user ini gitu, seperti ini teman-teman. Nah, untuk in sendiri di sini ini aja untuk filtering khusus formulir dari absen masuk ya, ini absen masuk, kemudian waktu masuk, lokasi in, dan datanya berisi informasi dari si user ya. Kemudian di sini ada row filternya. Oke, dan di sini berisi ini ya, logika n ya, logika n, nama sama dengan user setting nama, tanggal today ya kan. Jadi hanya melihat untuk hari ini. Kemudian is blank absen masuk, jadi absen masuknya sedang kosong ya. Nah, ini yang fungsi ini tujuannya dia hanya bisa melihat sesuai dengan user login ya, jadi nggak bisa melihat absensi orang lain. Kita beralih ke yang out ya. Yang out ini hampir sama, berisi informasi dari si user ya. Kemudian hanya di sini bedanya hanya absen pulang, waktu pulang, lokasi out ya. Dan di sini update modenya dia hanya update. Kalau yang in tadi dia hanya untuk add begitu. Tujuannya apa? Tujuannya hanya agar dia bisa dalam satu row ya, seperti ini. Jadi ada add untuk in dan update untuk out gitu. Oke. Nah, di sini untuk row filter conditionnya di sini sama ya seperti yang tadi. Jadi dengan logika n ya, seperti ini sama, hampir sama. Kemudian untuk data kehadiran, nah ini saya kombinasikan dari tabel user ya. Nah, di sini dia hanya menampilkan si user login ya, nama sama dengan user setting nama, gitu teman-teman. Nah, di sini hanya read only aja, gitu, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita beralih ke UX ya, ke UX-nya. Nah, di UX tentunya saya membuat tiga UX di sini. Ada in ya, ada in, kemudian ada out, dan terakhir adalah ada absensi, seperti ini ya.
Nah, dari 3 slash tadi, untuk yang in sama out itu adalah bentuknya adalah formulir ya. Yang in formulir untuk update, dan yang out adalah formulir untuk update versi kepulangan. Kemudian absensi yang kehadiran ini, yang ini teman-teman, ini kita ambil dari data kehadiran yang kita buat di tadi, yang dari user tadi tabelnya. Kemudian saya pilihnya detail ya teman-teman, seperti itu. Kemudian di sini ada action ya, in sama out. Ini saya buat di behavior sini teman-teman ya. Ini ada behavior untuk in dan ada behavior untuk out. Itu behavior in namanya kita in ya, kemudian tabelnya user. Nah ini do this-nya adalah go to another view with in this aplikasi ya. Kemudian targetnya adalah link to view in. Nah link to view in ini adalah ini nama menunya ya, nama menunya teman-teman. Gitu. Dan yang di sini juga sama, kita namanya out dari tabel user, terus do this sama, kemudian targetnya adalah link to view out ya. Kemudian di sini ada tadi ya, jadi kalau kita klik kayak gini, muncul ini ya, Facebook ya, kayak gini. Ini di sini teman-teman, Andi, Anda mau absen pulang gitu ya. Nah Andi adalah nama ini ya, jadi kita di sini, ini user setting nama, dan Anda mau absen pulang gitu kan, seperti itu. Ini juga sama di in juga seperti itu ya, di behaviornya kita lihat ya, seperti ini, user setting nama, dan Anda mau absen masuk itu ya, seperti ini. Andi, Anda mau absen masuk gitu kan. Oke. Ya, di sini yang perlu diperhatikan juga adalah untuk data yang tampil ini ya, data menu absensi ini, kita harus memilih tipe tampilan yang sesuai ya, tipe tampilan yang sesuai di sini agar bisa memunculkan seperti ini ya, action seperti ini, dan bisa memunculkan list seperti ini. Saya menggunakan detail ya teman-teman. Akan berbeda cerita jika saya menggunakan view tipe yang lain ya. Contoh saya menggunakan view tipe yang lain seperti ini. Nah, akan berbeda. Form akan beda juga. Onboarding akan beda juga. Kemudian saya pilih cut, akan beda juga ya. Jadi saya pilihnya di detail teman-teman. Di detail ya. Ini gitu teman-teman. Saya relay dulu. Oke, ya itu saja sih sharing dari saya terkait absensi online di Appsheet ya. Mungkin dari teman-teman juga sudah ada yang membuat atau mungkin yang baru akan membuat. Silakan, ini juga bisa dijadikan referensi, atau mungkin juga bisa dilakukan upgrade ya, untuk tampilannya dibuat semenarik mungkin ya. Ini belum saya kasih tampilan yang menarik karena ini kan sifatnya untuk tutorial aja. Silakan dikreasikan sesuai dengan kreativitas teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe.